Kejaksaan Agung terus mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Dalam penggeledahan di rumah Febri, penyidik membawa sejumlah kotak kontainer yang diduga berisi barang bukti. Penggeledahan dilakukan di rumah mantan Jampitsus Febri Adriansyah di kawasan Jakarta Selatan. Proses penggeledahan berlangsung selama 3 jam, mulai pukul 18.30 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat. Dari lokasi, penyidik menyita dokumen-dokumen yang diduga berkaitan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. Menurut Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna, dokumen yang disita akan diajukan penetapan penyitaan ke Pengadilan Tipikor sebelum dianalisis untuk memperkuat alat bukti dalam penyidikan. Pada hari Jumat 31 Juli 2026, tim penyidik telah melaksanakan tindakan penggeledahan di salah satu rumah milik saudara FA di daerah Radio Dalam berdasarkan surat perintah penyidikan yang telah diterbitkan dalam perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dari hasil penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang disidik. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan hukum acara, penyidik akan melanjutkan permohonan persetujuan penyitaan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Dokumen-dokumen tersebut nantinya akan dianalisis dan digunakan sebagai alat bukti guna memperkuat pembuktian serta konstruksi perkara yang sedang ditangani. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan dugaan TPPU yang menjerat Febri Adriansyah. Sebelumnya, Febri telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan KPK. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait dengan keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Joko Widodo kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tidak bertanggal, legalisir, bertanda tangan, berstempel. Presiden Prabowo Subianto meminta unsur elit di semua bidang bersatu. Yang terhormat Bapak Presiden, dengan hormat dilaporkan pada hari ini, Jumat. Pesan tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato di hadapan Kadin di Istana Negara Jakarta hari Jumat. Prabowo pun menegaskan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para elitnya untuk bekerja sama. Menurutnya, negara yang elitnya pecah beresiko menjadi negara gagal. Terkait dengan hal tersebut, seluruh potensi nasional harus disinergikan agar mampu mendukung kemajuan Indonesia. Minum kopi sebentar ya. Yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antara elit. Perlunya ada kerjasama, kolaborasi. Semua bangsa yang berhasil, elitnya bisa kerjasama. Semua negara yang gagal, elitnya ribut. Apa yang kita maksud dengan elit? Elit adalah unsur pimpinan. Jadi elit bangsa adalah elit politik, elit ekonomi, elit intelektual, elit agama, elit budaya, elit seni, elit produsen, elit buruh. Badan Gizi Nasional mengembalikan uang Rp311,2 miliar ke kas negara
dari hasil penelusuran 414 temuan satuan pelayanan pemenuhan gizi yang bermasalah. Dijumpai di kantor BGN Jakarta hari Jumat, Kepala BGN Sudaryono mengungkap 414 dapur MBG yang belum beroperasi telah terima pencairan anggaran atau punya rekening virtual ganda, sehingga harusnya dikembalikan ke kas negara. Terkait dengan hal tersebut, Sudaryono pun menegaskan masalah ini telah dilaporkan ke aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Kami telah menemukan adanya 400, bisa ditampilkan, 414 SPBG atau dapur yang rekeningnya itu kemudian rekeningnya either double atau rekeningnya dapurnya nggak ada atau dapurnya belum beroperasi. Sehingga kami mengembalikan uang negara, uang rakyat sebanyak 311.294.295.100. Sejumlah mal di Jakarta dan wilayah lainnya tiba-tiba dipasang pagar setinggi hampir 3 meter. Pemasangan pagar ini viral di media sosial dan memunculkan tanda tanya masyarakat. Pagar setinggi sekitar 2,5 meter terpasang di salah satu mal di kawasan Jakarta Selatan. Pagar terpasang tepat di dekat pintu masuk utama mobil di Jalan Raya Casablanca. Saat ini pagar besi yang terpasang baru sepanjang sekitar 100 meter. Pagar didesain khusus dengan bagian atas menyudut dan lancip. Tidak hanya di Jakarta, salah satu mal di Bekasi, Jawa Barat juga memagari malnya. Seperti yang terjadi di mal di kawasan Pekayon Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Terlihat pagar logam cukup tinggi memagari setiap sisi bangunan. Menanggapi banyaknya mal yang tiba-tiba memasang pagar, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima pemberitahuan terkait adanya aksi massa yang diduga melatar belakangi pemasangan pagar pada sejumlah mal. Terkait tentang pagar, dalam situasi Kamtibmas, sampai saat ini Polda Metro Jaya masih belum menerima surat pemberitahuan terkait tentang aksi yang ada. Tetapi tidak berhenti di situ, Polda Metro Jaya melalui Direktur Operasional tetap melakukan pemantauan secara dunia maya digital, yaitu melalui Dirres Siber termasuk Reskrim Kita akan melihat flyer-flyer ataupun ajak-ajak. Kita jangan memperbesar berita-berita yang tidak baik. Berita-berita yang menebar ketakutan itu sebaiknya diklarifikasi juga. Teman-teman wartawan kan bisa cek sendiri. Bisa bikin cek fakta, benar nggak fear-mongering yang sedang beredar itu, ketakutan-ketakutan yang sedang beredar itu betul-betul nyata apa tidak. Karena teman-teman bisa cek di lapangan. Saya rasa kita harus optimis ya, keadaan negara kita baik. Sekarang pemerintah juga sudah jalannya sangat cepat. Barusan juga diskusi dengan seratusan lebih pengurus Kadin dan komunikasi dua arah. Tanya jawab dengan Presiden tadi, masukan-masukan mereka sangat konstruktif, diterima dengan baik oleh Presiden. Dan nggak ada alasan buat kita nggak maju kan. Jadi yang fear-mongering itu teman-teman cek di lapangan. Ya, saya rasa nanti teman-teman bisa menemukan itu benar nggak sih. Akhir-akhir ini perhatian warga tertuju pada beberapa mal di Jakarta memasang pagar besi tinggi. Apa tujuan pemasangan pagar besi tinggi ini? Dan berikut laporan jurnalis iNews Kea de la Rosa dari sebuah mal di Jakarta Selatan. Pemirsa, baru-baru ini warga dikejutkan dengan adanya pagar besi tinggi di beberapa mal di kawasan Jakarta. Dan saat ini saya berada di kawasan Jakarta Selatan dan di belakang saya sudah ada salah satu mal besar yang di depannya terpasang pagar besi tinggi yang terlihat dari ujung pintu masuk hingga pintu keluar. Terpasang pagar besi tinggi ukuran 2 meter kurang lebih. Memang hingga saat ini dari pihak pengelola mal belum memberikan informasi kepada warga ataupun kepada pihak yang berwenang terkait apa tujuan dari pemasangan pagar besi tinggi ini. Sontak warga juga mengira atau beranggapan apakah pemasangan pagar besi ini merupakan bentuk dari pembuatan ataupun keamanan
berlebih dari pihak pengelola mal, sebab jika kita berkaca ke Agustus 2025 lalu, banyak sekali aksi massa di kawasan Jakarta. Hal ini juga memunculkan respon dari Gubernur DKI Jakarta untuk meminta pihak pengelola mal melepas pagar besi sehingga memberikan kewenangan penuh terkait keamanan wilayah Jakarta pada pihak kepolisian maupun TNI. Namun hingga saat ini pagar besi di kawasan mal di kawasan Jakarta Selatan masih terpasang dan hingga saat ini pun warga masih menunggu klarifikasi ataupun penjelasan resmi apa tujuan sebenarnya pemasangan pagar besi tinggi di sekitaran mal di kawasan Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Kea Dela Rosa, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.